Atletico Madrid menjadi klub yang paling aktif di bursa transfer musim panas tahun ini. Klub besuhan Diego Simeone tampaknya sangat ambisius mengejar gelar juara musim depan. Buktinya mereka rela menggelontorkan banyak dana demi menebus pemain-pemain elit di luar sana. Saat beberapa klub kena tipu karena mendatangkan pemain yang kemahalan, rentan cedera, dan kurang perform, Atletico melakukan transfer cerdas. Bintang-bintang yang mereka datangkan dinilai bakal cocok bermain dengan taktik sepak bola ala Simeone. Lalu, seperti apa kengerian transfer Atletico musim panas ini? Sebelum menyimak ulasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terupdate dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Menjadi sebuah tim besar dalam sebuah kompetisi yang dihuni dua raksasa terbaik dunia seperti Real Madrid dan Barcelona tentu bukan sebuah perkara mudah. Atletico Madrid paham betul dengan hal ini. Klub yang berbasis di ibu kota Spanyol harus berjuang menaklukkan dominasi dua raksasa negeri matador itu tahun demi tahun. Terkhusus musim 2023-2024. Performa Atletico Madrid bisa dibilang buruk dan gagal total dalam persaingan. Barcelona dan Real Madrid yang tetap berada pada level terbaiknya membuat Atletico kepayahan meladeni dua kekuatan utama Spanyol. Ditambah dengan kekuatan-kekuatan kejutan seperti Girona, Bilbao, Sociedad, dan Betis, Los Colchoneros makin sulit amankan gelar juara. Simeone sendiri mengakui bahwa selama lebih dari 12 tahun masa jabatannya sebagai peramu strategi Atletico, bersaing dengan Barcelona dan Real Madrid terasa terlalu sulit. Saking sulitnya bagi Simeone, Atletico harus mengeluarkan 120% performa karena menurutnya 100% saja tidak cukup. Musim lalu, walaupun Atletico begitu superior di laga kandang dengan hanya kalah 2 kali di rumah sendiri, tim ini tetap gagal merengkuh gelar. Skuad arahan Diego Simeone hanya berhasil finish di urutan keempat klasemen dengan 76 poin. Mereka bahkan kalah dari Girona yang finish ketiga dengan koleksi 81 poin. Kegagalan di La Liga sejatinya memacu optimisme Simeone untuk meraih gelar di ajang lain, yakni Liga Champions. Namun ambisi besar sang pelatih lagi-lagi kandas di tengah jalan. Performa Atletico yang dinilai banyak orang kurang menggigit, pada akhirnya membuat mereka menyerah di tangan Dortmund di babak perempat final Liga Champions musim lalu. Di tengah upaya mengembalikan kekuatannya kembali, Atletico harus menerima fakta bahwa skuad mereka pada akhirnya dipradari. Memasuki bursa transfer musim panas, Los Colchoneros harus kehilangan beberapa pemain andalannya. Beberapa dari mereka pergi dengan status permanen, sementara yang lain hengkang dengan status pinjaman. Alvaro Morata barangkali menjadi sebuah kehilangan besar buat Atletico. Musim lalu, kehadiran pemain berusia 31 tahun menjadi sesuatu yang sangat penting buat armada Simeone. Morata yang mencetak 21 gol selama musim 2023-2024 menjadi andalan lini depan Simeone dengan catatan 48 penampilan di semua ajang. Di bursa transfer musim panas, Morata yang tampil moncer selama gelaran Euro 2024 menjadi komoditi panas. Sejumlah klub raksasa saling sikut guna mendapatkan jasa pemain kelahiran Madrid Spanyol itu. Kepergian sang striker pada akhirnya tak terelakkan, di mana Milan akhirnya memenangkan perburuan lewat kesepakatan transfer senilai 13 juta euro. Morata bukan satu-satunya sosok penting yang bakal hilang dalam skuad Atletico Madrid musim depan. Tercatat, setidaknya ada 8 pemain yang bakal hengkang dari Wanda Metropolitano musim depan. Selain Morata, ada nama-nama lain seperti Stefan Savic, Saul Niguez, Kalar Soyuncu, Mario Hermoso, Memphis Depay, dan Vitolo. Terkhusus Saul Niguez, gelandang kelahiran Elche Spanyol itu memang tidak akan pergi secara permanen. Namun masa peminjamannya selama semusim bersama Sevilla sepertinya bakal memberatkan langkah pasukan merah putih. Pasalnya, Saul adalah andalan lini tengah Atletico musim lalu dengan total 49 penampilan di semua ajang.
Ketika bursa transfer musim panas dibuka dan semua mata mengarah ke klub-klub besar termasuk Real Madrid dan Barcelona, pergerakan aktif justru dilakukan Atletico. Los Colchoneros tampak lebih suka beroperasi dalam senyap. Hal ini terbukti dengan beberapa kesepakatan yang mereka segel, bahkan tanpa adanya rumor sebelum-sebelumnya. Kehilangan Stefan Savic dan Mario Hermoso membuat Atletico bergerak cepat mengamankan pemenang Piala Eropa 2024 Robin Lenormand. Hampir tidak ada rumor terkait kesepakatan transfer Lenormand ke Atletico. Tiba-tiba saja, sang defender sudah berganti kostum dari biru putih khas Sociedad menuju merah putih khas Atletico. Kemudian sebagai solusi atas kepergian Alvaro Morata, Atletico melihat kesempatan menggait dua penyerang paling produktif La Liga, Artem Dovbyk dan Alexander Sørloth. Masuk ke dalam radar Dovbyk yang menjadi top skor La Liga musim lalu, bahkan begitu santer diisukan bakal merapat ke Wanda Metropolitano. Namun di detik-detik akhir kesepakatan, AS Roma berhasil mencuri Dovbyk dari tangan Atletico. Atletico dalam hal ini tidak pikir panjang, Dovbyk tak dapat diraih, Sørloth pun jadi. Penyerang andalan Villarreal musim lalu itu berhasil digait Simeone dengan mahar transfer senilai 35 juta euro dengan menekan kontrak berdurasi 4 tahun di Metropolitano. Secara resmi sampai narasi ini dibuat, baru ada dua pemain yang didatangkan Atletico. Dua pemain ini telah menguras kantong klub ibu kota sebesar lebih dari 60 juta euro. Namun perburuan pemain anyar Atletico masih belum berhenti sampai di sini. Simeone masih menantikan setidaknya dua kesepakatan transfer yang tampaknya juga akan segera tuntas. Di era sepak bola modern, banyak pemain yang diberi bandrol selangit meski sang pemain punya kualitas yang biasa saja. Tak jarang hal ini membuat beberapa klub secara tidak langsung kena tipu membeli pemain-pemain bertipikal demikian. Namun Atletico telah menunjukkan bagaimana caranya melakukan transfer cerdas di tengah harga pasar pemain yang semakin tidak masuk akal. Setelah mengamankan dua pemain, Atletico kini tengah dalam tahap menyelesaikan transfer dua pemain lainnya. Conor Gallagher diharapkan bisa menjadi surplus yang bagus untuk lini tengah menyusul kepergian Saul ke Sevilla. Sementara itu, Julian Alvarez dianggap bisa menjadi tandem yang pas buat Sørloth di sektor depan Los Colchoneros. Menurut Fabrizio Romano, transfer Gallagher dan Alvarez akan segera rampung. Dua kesepakatan transfer ini memakan biaya yang tidak sedikit. Jika digabungkan, Gallagher dan Alvarez akan menguras lebih dari 100 juta euro dari kantong Atletico. Namun dua kesepakatan ini layak menjadi bukti kecerdasan Atletico dalam bermanuver di pasar transfer tahun ini. Gallagher dan Alvarez adalah dua pesakitan di klubnya masing-masing, Chelsea dan Manchester City. Dalam kasus Gallagher, pemain asal Inggris itu menerima pengasingan setelah menolak dua kontrak yang tidak sesuai keinginannya dari Chelsea. Atletico berusaha menyelamatkan karir sang gelandang dengan memboyongnya ke ibu kota Spanyol. Julian Alvarez sementara itu tidak kerasan bermain di Manchester City karena dirinya selalu menjadi bayang-bayang Erling Haaland. Sebagai pemenang Piala Dunia dan Copa America, Alvarez ingin unjuk gigi. Atletico Madrid lagi-lagi menawarkan jalan keluar. Karena di Metropolitano tidak akan ada lagi pemain yang membayangi Alvarez di lini depan. Baik sebuah cerita superhero, Atletico berharap mengubah nasib Gallagher dan Alvarez dari seorang pesakitan menjadi seorang pahlawan. Sejalan dengan ambisi klub kembali ke perburuan gelar, Atletico sejauh ini telah melakukan transfer cerdas. Tinggal menunggu apakah hasilnya bakal sesuai ekspektasi atau tidak. Kedatangan pemain baru ke dalam skuad akan membuat sedikit perubahan pada komposisi pemain musim 2024-25. Kendati demikian, secara strategi, tampaknya tidak akan ada banyak perubahan. Taktis super defensif yang kerap dicap sebagai sepak bola haram ala Diego Simeone akan tetap jadi andalan. 3-5-2 masih akan menjadi pakem andalan Simeone musim depan. Trio lini belakang akan mendapat pemugaran dalam hal ini. Hermoso yang sudah tidak lagi dalam skuad akan digantikan oleh Lenormand sebagai bek tengah. Artinya, trio lini belakang akan diisi Lenormand, Gimenez, dan Axel Witsel. Hadirnya Conor Gallagher sepertinya akan membuat salah satu dari Koke, Marcos Llorente, dan Rodrigo de Paul tersisih.
Gallagher yang bertipikal sebagai gelandang agresif dan super defensif dinilai cocok dengan gaya main Simeone. 5 gelandang sejajar masih akan jadi pilihan Simeone musim depan. Sektor depan menjadi sektor yang paling fresh buat Atletico di musim 2024-25. Kehadiran Charlotte dan Alvarez membuka jalan menuju ujung tombak baru buat klub ibu kota. Keduanya tampaknya bakal menjadi pendobrak utama di sektor serang. Duet Charlotte dan Alvarez siap menjadi target serangan mematikan ala Atletico saat sektor belakang tampak sudah sangat solid. Transfer cerdas para pemain berkelas, itulah Atletico Madrid jelang musim 2024-25 bergulir. Tentunya bersamaan dengan perombakan logo menuju logo terdahulu, ada semangat juara lama yang hendak dibangkitkan. Musim depan, Atletico bakal tampil dengan skuad lebih segar. Lalu menurut Football Lovers, apakah Atletico cukup kuat untuk meruntuhkan dominasi Real Madrid dan Barcelona musim depan? Coba komen di bawah ya.